Doa. Tangan diangkat, kepala ditunjukkan. Doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Muhammad Nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Kabulkanlah doaku. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ikrar siswa 1. Takwa kepada Allah. 2. Mengikuti sunnah Rasul. 3. Berbakti kepada orang tua. 4. Patuh kepada ustadz dan ustadzah. 5. Sayang kawan tak punya lawan. 6. Senang belajar dan berprestasi. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aziza sudah memimpin doa. Oke, baik anak-anak. Oke. Sudah 21. Masya Allah, masih kurang 4. Kita cek teman kita yang belum hadir. Siapakah dia yang belum hadir? Kita cek, kita cek. Kita cek ya. Siapa yang belum hadir? Saya izin ke kamar mandi. Silakan Mas Akbar. Ada yang belum hadir? Siapa sahabat kita? Siapa sahabat kita di sini? No. Jangan bilang tidak tahu, karena ini adalah teman-teman kita. Oke, Mirza belum hadir ya? Daril juga sudah. Oh, Mirza sudah. Oke, Daril. Siapa lagi? Among Us. Daril. Siapa lagi yang belum? Oh, sudah 26. Wih, langsung nambah banyak. Sudah? Ada yang belum hadir? Daril ya? Oke, siapa lagi selain Daril? Atar sudah? Alhamdulillah. Baik, silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oh, tidak boleh menggunakan kata baik atau sehat. Oke, gunakan kata yang lain walaupun itu sehat, walaupun kalian sedang baik-baik saja. Oke, gunakan kata yang lain. Oke. Everyone ya, to everyone, to everyone. Oke. Silakan. Kabar aku lagi hore. Oke. Oh, Oke, Lukman. Ada lagi? Ada lagi? Ngantuk? Tim, ngantuk tim? Aduh, udah dulu tim. Oke. Ada lagi? Kabar kalian? Bahagia. Oke, Izan bahagia. Izan, karena salat subuhnya sekarang on time, lebih on time dibandingkan dulu. Ucap Izan. Baik-baik saja, tidak boleh menggunakan kata baik atau sehat. Ayo, pakai kata yang lain walaupun positif.
Bosen? Loh, Sandi, kenapa kok bosen Sandi? Oke, kayaknya Sandi harus ditelepon Ustazah ini biar enggak bosen. Semangat dan kebalikan. Apa tuh kebalikan? Kebalikan sakit. Kreatif banget. Gak boleh kata sehat, tapi dia menggunakan kebalikan sakit. Oke, pada intinya sehat. Oke, bisa kreatif kan? Kreatif kan? Oke. Alhamdulillah, santuy, bahagia, semangat. Oke. Akhirnya kan muncul dengan kata-kata yang lain. Oke. Gimana kabarnya? Santuy. Siapa ini yang ngomong? Ayo. Nggak kenapa-napa. Oke, nggak kenapa-napa. Oke, thank you very much. Oke, guys. Alhamdulillah ya, hari ini hari tanggal 1 Oktober ya. Silahkan mengisi checklist ibadah untuk kemarin. Ustazah akan off-kan checklist ibadah bulan September pada pukul 12 siang. Ya, jadi silakan segera mengisi. Besok Malam, Us. besok akan ada link yang baru. Link yang baru. Jadi link yang lama yang sekarang kalian isi itu akan Ustazah ganti nanti diuler. Ya, nanti tidak Tambah bisa. banyak. Jadi untuk besok tidak bisa mengisi lagi pakai link yang sekarang, bisa menggunakan link yang baru. Jadi sekarang hari ini silahkan segera mengisi untuk kemarin. Ustazah akan off-kan pada pukul 12 siang. Ya, 12 siang nanti Ustazah akan off-kan. Ya, oke. Bisa ya? Ustazah ulangi lagi 12 siang Ustazah akan off-kan dan Ustazah akan rekap semuanya. Gitu ya. Oke, yang paham dengan apa yang Ustazah sampaikan boleh memberikan jempol pada kameranya. Oke, boleh jempol virtual, boleh jempol beneran. Oke, good job. Oke, Naura. Oke, baik. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan bahasan kita kemarin ya. Oke, Ustazah akan share sesuatu. Tapi sebelumnya masih banyak yang belum membuka kamera. Silakan buka kamera. Abian, Raka S, Haikal, Haikal sudah. Fatim, Wah, jadi oke. wah. Raka I, alhamdulillah. Halo Raka, are you okay? Beri Sampai jempol tanggal 30 kalau kan? oke. Beri jempol kalau oke. Oke. Daril. Daril sudah bangun belum? Gak dibuka kamera. Ayo buka kameranya. Jangan-jangan masih belum mandi. Ayo buka kameranya Daril. Daril, Sandi, Nahda, Kaila. Oke, Fatim. Sip. Abian tadi kamar mandi. Akbar ya kamar mandi ya. Abian. Kamera. Sandi, Nahda, oke. Tuh. Ril, kok hilang lagi Ril? Tembok. Nah, kelihatan. Oke, Daril pakai baju apa itu? Baju kotak-kotak. Lu kok baju kotak-kotak? Aduh. Kayaknya lupa sama seragamnya. Kenapa keliru? Ya sudah, nanti aja wis nggak usah ganti. Nggak apa-apa, nggak usah ganti dah. Wis pokoknya belajar hari ini. Nggak usah ganti. Besok udah boleh keliru lagi ya. Iya, sudah. Oke, nggak apa-apa, udah ganteng dah. Nggak usah malu, lihatkan wajahnya. Nah, lihatkan wajahnya. Biar sudah tahu betapa gantengnya Daril. Oke, Nada, Kaila, silakan dibuka kameranya. Oke, hati ya, cuma kelihatan ininya saja apa ini. Nah, apalagi kalau orang Jawa itu bun-bunan, bun-bunan, ubun-ubun. Oke, Kaila, Uban. Raki, kok ketuban? Bukan. Orang bukan uban. Oh, bukan ubah. Oke, Izan, Rakai, Izan kamar mandi tadi ya. Ril, buka lagi Ril. Tutup lagi. Oke, sudah akan share sesuatu ya, Bentar ya. Hari ini adalah tanggal 1 Oktober. Kita memperingati sebagai hari. Oke, sebentar ya. Mute all. Sudah akan mute all dulu biar tidak ada yang menyela. Oke. Baik. Oke.
Can you see this? Bisa melihat? Iya. Oke, terima kasih. Saya tidak menggunakan warna apa-apa, udah putih aja ya, nggak apa-apa ya. Pancasila. Oke. Simple, yang penting bisa dibaca. Akulah pendukungmu. Oke, maaf, mohon maaf, Ustazah mute lagi. Mana ini caranya? Oke, mute on. Mas, siapa ini? Oke, sorry ya. Oke, Hari Kesaktian Pancasila, tanggal 1 Oktober. Kenapa kok diperingati Hari Kesaktian Pancasila? Ya, karena pada hari sebelumnya itu sudah menyampaikan kemarin ya, terjadi pemberontakan yang dinamakan dengan G30S PKI. Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Kemarin kita sudah membahas ya, Partai Komunis Indonesia yang akan mengganti Pancasila. Jadi pemberontakan. Ibarat itu ingin melawan negara, ingin melawan bangsa Indonesia dan mengganti dasar negara Indonesia dengan paham komunis. Seperti itu. Apakah ini adalah pemberontakan yang pertama kalinya? Oh, tidak. Jadi pemberontakan sebelumnya kita masih ingat ada PKI di Madiun tahun 1948. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, itu mereka itu berani ya, tanda kutip berani, berani melakukan pemberontakan. Mereka tidak anehnya pada waktu itu kan masih 3 tahun Indonesia merdeka ya. Itu seharusnya kan kita sama-sama membangun, sama-sama berusaha membuat Indonesia itu menjadi lebih baik. Tapi mereka enggak, mereka malah berontak gitu. Karena tidak sepakat dengan yang namanya Pancasila. Karena di Pancasila kita yang sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Dan karena mereka sendiri itu pahamnya itu agama adalah candu bagi mereka. Bagi mereka agama adalah alat untuk merusak masyarakat bagi mereka. Agama itu tidak ada baiknya buat mereka. Seperti itu, sehingga mereka ingin mengganti Pancasila menjadi paham komunis, seperti itu. Ya, kita tahu bersama bahwa Pancasila itu 5, sila-silanya itu saling menjiwai satu sama lain. Satu dihilangkan akan membuat yang lainnya itu akan runtuh. Seperti itu. Satu dihilangkan akan membuat yang lainnya akan runtuh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang Indonesia itu harus ditegakkan dulu ketuhanannya, keimanannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Entah agama apapun mereka ya, di Indonesia kan banyak agamanya. Orang Islam ya berarti dia harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang non-Islam ya sudah, berarti dia juga harus taat kepada agamanya masing-masing. Seperti itu. Kalau sudah ketuhanan ini sudah tegak, maka akan mampu menjadi manusia yang seutuhnya. Ya, manusia yang beragama, manusia yang berbudi, berakal, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau semuanya sudah memahami agama dan sudah menjadi manusia yang seutuhnya, maka persatuan Indonesia pun akan terwujud di sini. Persatuan itu akan terwujud. Orang akan mudah bersatu apabila mereka sudah memahami dengan benar agamanya, kemudian menjadi manusia seutuhnya dan mereka bersatu. Kalau mereka sudah bersatu, apa yang bisa dilakukan? Ya sudah, bermusyawarah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bermusyawarah, bergotong royong, bekerja sama. Setelah bersatu ya bekerja sama, bermusyawarah untuk membangun Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Dan kalau Indonesia itu sudah manusia-manusianya itu sudah bersatu, bergotong royong, bermusyawarah, maka akan tercipta yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh. Makanya satu dihilangkan, nggak akan bisa kemanusiaan yang adil dan beradab ini terwujud. Persatuan nggak akan bisa terwujud sampai tidak ada yang adil, bahkan tidak ada yang adil. Kalau orang komunis itu mereka tidak mengenal yang namanya sistem syura. Apalagi sistem syura, mereka sistem musyawarah mereka tidak mengenal. Karena mereka semuanya serba ditentukan oleh pemimpinnya. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin komunis itu biasanya diktator. Nanti Ustazah akan contohkan ya. Tunjukkan ya.
Ini ya. Nah, jadi pada G30 SPKI yang kemarin kita bahas, itu menyebabkan gugurnya beberapa pahlawan bangsa, Dewan Jenderal, yang itu sebetulnya mereka adalah orang-orang yang mencintai Indonesia. Mereka adalah seorang angkatan ya, ABRI. Nah, di sini yang ayahnya ABRI, Mas ini ya, Mas Rakai ya. Nah, Mas Rakai ini bapaknya ini anggota TNI. Nah, ini sama. Para pahlawan yang gugur ini adalah anggota TNI yang cinta kepada negara, yang mereka tidak mau menunduk pada komunis, seperti itu. Sehingga mereka akhirnya diculik, kemudian disiksa, ya, naudzubillah min dzalik ya Allah, kalau lihat filmnya itu, penyiksaannya itu di luar batas kemanusiaan. Nah, itu kan, kalau ketuhanan aja sudah tidak bisa ditegakkan, maka sudah tidak ada lagi kemanusiaan. Kita lihat sendiri ketika peristiwa 30 SPKI itu, ya, tidak ada rasa kemanusiaan ketika menculik beberapa jenderal itu. Sudah dibunuh, disakiti, sebelum dibunuh, sudah disakiti, disiksa, terakhirnya dibunuh, seperti itu. Itu ya, tidak ada kemanusiaan untuk orang-orang yang tidak beragama. Seperti itu. Itu ya anak-anak ya. Jadi apa yang bisa kita pahami? Ayo sekarang kita sama-sama melanjutkan perjuangan pahlawan kita itu untuk menjaga Pancasila. Ayo, saya mau tes dulu setelah ini ya. Menghafal, memahami, dan mengamalkan Pancasila. Oke, Ustazah mau tes. Ustazah tunjuk. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1. Oke, Aquina. Queen. Pancasila. Sila ketiga apa, Queen? Persatuan Indonesia. Good job. Mirza. Sila kelima. Ayo, Ustazah acak. Mir. Mir. Halo, Unmute Mir. Mir. Lupa ya. Oke. Lupa di unmute. Oke, silakan Mir. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, good job. Sila keempat, Haikal. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sila pertama, Fatia. Ada 2 perangkat, jadi agak sulit. Oke, enggak apa-apa. Fatia. Sila pertama. Tuhan Esa. Oke, good job. Sila kedua, Nadifa. Ayo. Aduh, aku sudah dipilih sih. Jangan-jangan gitu. Sila kedua, Nadifa. Kedua. Ini ada. Sudah nggak di. Oke, lanjut. Oke, sila kedua. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, terima kasih banyak. Ternyata sudah banyak yang hafal ya. Oke. Ya, selain hafal kita harus mau tanya. Iya, oke, sebentar. Oke, dan ini terakhir, menjaga Indonesia tanah air dari segala bentuk penjajahan dan pemberontakan. Ya, hati-hati ya. Jadilah pemimpin yang solih. Terakhir ini jadilah pemimpin yang solih. Next time, ya, 20 tahun lagi kalian akan memimpin Indonesia. Mirza bisa jadi akan jadi Menteri Pertahanan. Akbar bisa jadi Menteri Komunikasi. Nah, Haikal bisa jadi Presiden. Maybe ya, ya. Aziza itu bisa menjadi Menteri Kesehatan. Ya, mungkin ya, Masya Allah ya, amin. Ya, masing-masing dari kalian akan memimpin negeri ini ya. Siapa Fatih? Oke, Fatih. Ya, boleh Fatih dokter. Bukan dokter aja, tapi pemilik rumah sakit terbesar se-Asia, gitu dong. Ya, amin. Dan rumah sakitnya gratis untuk orang-orang yang nggak mampu. Amin. Baik. Oke, ada yang ditanyakan? Untuk saya. Hati-hati penipuan. Nanti sulit saya. Soalnya agak sulit. Oke, unmute lagi. Oke, silakan. Berikutnya, siapa yang bertanya tadi? Mirza, silakan. Aku. Ya. Kapan bahas negara komunis? Oke, baik. Ini mau dibahas. Aku dari kemarin nunggu-nunggu. Oke, baik. Masya Allah. Anak sopo iki, anak muridnya sopo iki. Muridnya Bunia iki. Oke, baik ya. Paham komunisme itu tidak pernah berhasil dalam mengelola negara. Ya.
Paham komunisme tadi itu ya, Ustazah menyampaikan paham komunisme itu menolak Tuhan, menolak agama, anti Tuhan. Kemudian mereka azasnya itu sama rasa, sama rata, sama rasa. Ya. Maksudnya apa? Kita sebagai rakyat itu tidak diperbolehkan Apa itu? untuk memiliki tidak diperbolehkan untuk memiliki apa ya, benda, apa namanya, mobil misalnya, itu tidak boleh. Rakyat biasa punya mobil. Semua Korea Utara. sebentar ya, tolong tidak ada yang menyahut dulu. Ustazah sering terganggu kalau ada yang menyahut begitu ya. Oke, Haikal, 2 kali peringatan Haikal. Ya, itu tidak boleh punya rumah, itu nggak boleh punya lebih dari 1, dan ukurannya nggak boleh lebih dari ukuran yang ditentukan oleh negara. Jadi segala kekayaan, segala benda yang ada pada negara tersebut adalah milik negaranya, milik negara, bukan milik dia. Ya, akibatnya apa? Akibatnya rakyat banyak yang miskin, 1. Kemudian yang kedua, apa ya? Saya mau ngomong apa tadi? Milik negaranya. Oh ya, yang kedua, mereka anti terhadap asing, anti terhadap perubahan. Jadi mereka tidak mau budaya-budaya dari luar luar negaranya itu masuk. Seperti itu. Kita lihat, contohnya adalah Korea Utara ya. Korea Utara dengan Korea Selatan. Kita tahu bedanya Korea Utara dengan Korea Selatan. Sangat beda. Sangat beda. Sangat beda. Oke, bentar. Ya. Ya, di sisi lain Ustazah nggak sepakat dengan K-pop ya, tapi kalau Korea Utara itu lebih canggih secara ini ya. Korea Selatan dengan Utara Selatan. Yang Selatan itu lebih maju negaranya, karena dia tidak mengikuti komunisme. Kalau yang Korea Utara itu komunisme. Yang Selatan itu ya Korea Selatan Seoul itu, ibu kotanya di Seoul. Kalau yang Korea Utara itu ibu kotanya di Pyongyang. Itu secara teknologi maju. HP kalian Samsung itu dari mana? Samsung? Dari Korea Selatan. Dari Korea. Itu orang kan ngomongnya Korea. Ini produk Korea. Korea mana? Korea Selatan yang jelas. Nggak mungkin Korea Utara. iPhone. Karena Korea Utara itu punya sendiri. Korea Utara itu mereka tidak, malah nggak boleh rakyatnya punya HP itu nggak boleh. Seperti itu. Mereka benar-benar diputus dari dunia luar. Coba kita lihat ya, potret kehidupan di Korea Utara. Kayak suku Baduy dalam. Kalau suku Baduy karena memang mereka Iya, ketinggalan mau sendiri ya. Seperti itu. Nah, ini coba Sangat kita lihat. bahaya. Ya ini nggak bagus sih yang sebelah kanan ini. Gini kan K-pop gitu toh. Ustazah nggak sepakat. Cici. I'm sorry. Ustazah akan meletakkan Mas ini ke waiting room ya. Oke. Kok? Oke. Waiting room. Oke, hai kalau Ustazah menaruh ke waiting room ya. Oke. Kita lihat di sebelah kiri ini adalah Korea Utara, sebelah kanan Korea Selatan. Di sisi lain, sebetulnya kita bisa melihat positif sama negatifnya. Positifnya, orang-orang Korea Selatan itu bebas berekspresi, tapi kadang-kadang ya kebablasan dengan adanya K-pop seperti itu. Ya, yang namanya operasi plastik dan sebagainya itu bagi saya sudah kebablasan, sudah bukan wilayah sendiri lagi. Kemudian homo lesbian juga ada di Korea Selatan. Ini jadi Korea Selatan itu agak liberalnya tinggi dibandingkan orang-orang Korea Utara. Korea Utara ini komunisme, jadi semuanya diatur oleh negaranya. Ini adalah pemimpinnya. Di setiap rumah orang-orang penduduk komunis itu selalu ada foto pemimpinnya, nggak boleh tidak ada. Seperti itu. Bahkan mereka biasanya membuat patung akan dirinya. Jadi narsistiknya besar ya. Jadi membuat patung yang untuk mengingatkan rakyatnya bahwa ini pemimpinmu, seperti itu. Sampai segitunya. Gitu. Kemudian ini. Nah, cara penduduk mengisi di waktu luang. Mereka sangat kaku sekali kehidupannya di Korea Utara. Bandingan di Korea Selatan. Oke, anak mudanya seperti ini anak mudanya. Oke, ya
Di sisi lain, Suka selfie. di sisi lain kita Ustazah juga tidak sepakat juga dengan gaya hidup ini ya. Ini kan gaya hidup yang bukan Islami seperti itu. Nah, tapi kita lihatnya secara umum Qatar. saja. Nah, tempat parkirnya coba, tempat parkirnya hanya satu orang yang mobil saja. Jadi tidak orang tidak boleh memiliki kekayaan untuk di kondisi jalannya sepi. Imami Ya kok bisa? bisa karena mereka tidak Mana caranya? mereka enggak membangun memang. Mereka memang tidak membangun. Ya, ini kan pembangunannya kelihatan ya, secara teknologi, secara industri mereka bagus. Nah, ini perdesaannya pun juga sama, ternyata di pedesaan mereka juga kekeringan. Ini di Korea Utara Selatan, ya namanya desa ya, pasti banyak wilayah hijaunya. Seperti itu. Nah, terus makan dari mana Ustaz itu? Ya makan, makanya makan. Nah, kampusnya juga lebih modern yang sebelah kanan. Artinya dia secara penataannya lebih modern dibandingkan sebelah kiri. Nah, stasiun kereta pun juga lebih modern yang sebelah kanan. Kita lihat positifnya ya, bahwa kalau di Korea Selatan itu mereka tidak menganut komunisme, tapi pembangunannya itu yang teknologinya yang benar-benar diunggulkan seperti itu dibandingkan Korea Selatan, Korea Utara. Tentu saja kesejahteraan orang-orangnya itu lebih bagus di Korea Selatan dibandingkan Korea Utara. Korea Selatan banyak orang-orang yang berpunya karena mereka banyak orang-orang yang istilahnya sejahtera, kehidupannya lebih sejahtera dibandingkan Korea Utara. Seperti itu. Itu ya, tapi ya tadi Ustazah tidak sepakat di Korea Selatan adalah K-pop-nya gitu. Kenapa? Ya itu tadi merusak orang Indonesia soalnya ya. Karena ya artis Korea mana yang tidak oplas gitu ya. Oplas itu ya, operasi plastik, hidungnya dimancungkan, matanya ini kan ya. Operasi plastik baik perempuan maupun laki-laki. Dan juga di sana sudah liberal sekali Korea Selatan ya, yang laki-laki cantik itu banyak di sana. Laki-laki yang pakai lipstik kemudian bergaya, tetap aneh rasanya. Kapan-kapan lah kita bahas K-pop ya, seperti itu. Gitu ya anak ya. Jadi komunisme tidak pernah berhasil. Kalau dulu Rusia, ketika Perang Dunia Pertama Rusia itu masih besar. Kemudian akhirnya Rusia runtuh dan menjadi negara-negara kecil. Kalau kalian pernah mendengar Kazakhstan, nah kemudian Uzbekistan, nah itu adalah pecahan-pecahan Rusia. Pecahan-pecahan Rusia sama sebetulnya dulu itu mirip-mirip seperti itu. Diktator, jadi pemimpinnya itu diktator. Dia tidak sekarang masih bersatu. Rusia sudah tidak ada sekarang Rusia. Kalaupun ada, itu sudah bukan lagi negara komunis seperti itu. Kalaupun ada yang komunis itu ya sedikit lah, nggak seperti dulu. Soviet dulu tuh, Soviet namanya ya, Soviet. Uni Soviet. Iya. Oke. Itu ya anak-anak ya. Oke, baik. Terima kasih. Itu jadi pesannya adalah ayo kita berislam lebih baik lagi. Ayo kita beribadah lebih baik lagi, belajar lebih baik lagi. Kita itu sebagai perwajahan Islam ya, perwajahan Islam di Indonesia. Jadilah mukmin yang bermartabat, mukmin yang ramah, mukmin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi juga toleran terhadap orang lain. Seperti itu, sama-sama dan mencintai negeri ini, insya Allah. Cukup dari Ustazania. Oke, sekarang kita berlanjut ke mana? Kemana sekarang? Tidur. Oke, ke tahfidz. Ya, selamat menghafal Al-Quran dan tastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.